Oke, hello. Kita hari ini akan membahas satu topik, yaitu terkait dengan bullying. Dan pertanyaannya adalah, ceritakanlah pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan 3 upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional melalui belajar, kolaborasi, dan menjadi teladan yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahapan aksi nyata. Tuliskan apa peristiwa, bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan, dan apa aksi tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Nah, sebagai orang tua tentunya kita merasa sedih ya kalau kita melihat anak kita menjadi korban bullying ataupun menjadi anak yang melakukan aksi bullying. Tapi kita lihat dulu dari step by step. Kita lihat dari sisi anak yang menjadi korban bullying. Jadi peristiwanya, sebutlah namanya A. Dia selalu menjadi korban bullying karena dia misalkan memiliki kepribadian tertutup, tidak suka misalkan bersosial. Kemudian kalau ada yang membulinya, dia tidak melakukan aksi. Si A ini tidak melaporkan dan si A ini hanya diam saja, dan itu membuat si pelaku bully ini menjadi makin keterlaluan. Nah, itu peristiwanya. Kemudian yang kedua, si A ini saya sebagai orang tua, perasaannya tentunya juga jadi sedih gitu ya. Oh, ini kenapa dia kok nggak ngomong, bahkan nggak berkomunikasi ke orang tua terkait kondisi dan keadaan dari bullying ini. Nah, pembelajarannya adalah pertama, itu kita pertama tidak bisa menyalahkan anak kalau anak itu menjadi korban bullying, karena dia masih misalkan 5 tahun atau 6 tahun, sebagai anak ya, dia memang punya perilaku dan behavior seperti itu. Nah, yang kedua kemudian mungkin feedback ke kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa engage atau terlibat lebih banyak dalam keseharian mereka. Itu yang kedua pembelajarannya. Yang ketiga adalah melihat bagaimana support system atau lingkungan sekitar bisa membantu menyelesaikan problem ini ya. Nah, aksi tindakannya itu adalah yang pertama, mencoba membangun komunikasi dengan anak kita. Jadi bullying atau bukan bullying itu sebenarnya semua impact dari bagaimana keterbukaan atau komunikasi si anak terhadap orang tua. Kalau anak menyampaikan apapun yang dia rasakan, itu makin mudah orang tua untuk meresponnya. Itu yang pertama. Jadi membuka komunikasi yang baik, tidak harus dengan model memojokkan, menanyakan kayak interogasi, tapi lebih ke arah membangun komunikasi. Waktu main bareng nanyain gimana hari kamu dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa mencoba untuk melibatkan anak untuk bisa terbuka, asertif terhadap apa yang dirasakan kalau dia menjadi korban bullying. Misalkan berkata tidak, atau berkata hentikan atau stop, atau apabila orang atau anak lain membulinya. Karena sebenarnya perilaku bullying itu terjadi karena korban juga membiarkan hal ini terjadi padanya. Jadi kalau misalkan walaupun badannya kecil, misalkan kalah dari si bully, tapi kalau dia bisa berteriak dan bilang tidak atau melaporkan ke orang lain, itu bisa sangat membantunya. Itu yang kedua. Jadi sangat bisa mengutarakan hatinya ke orang lain bahwasanya saya tidak suka hal ini gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai orang tua lebih aktif terhadap keseharian anak dan membuat anak itu lebih sosial. Karena kalau anak itu sosial, punya teman, punya grup misalkan olahraga gitu, itu membuat dia menjadi lebih mudah punya dukungan sosial apabila sesuatu terjadi padanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bonus gitu ya. Jadi membuat sebuah support system atau lingkungan sekitar untuk membantu hal ini. Misalkan menyampaikan ke guru untuk memiliki kebijakan, kalau guru sampai melihat ada suatu kegiatan bullying, guru akan melakukan tindakan yang sangat tegas, bahkan melaporkan ke orang tua dari pelaku bullying itu sendiri. Jadi sistemnya juga sangat membantu untuk
peristiwa itu tidak terjadi lagi. Ya, jadi itu beberapa step-step dan aksi nyata terkait dengan topik ini, mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih.